Jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui tema perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, yaitu menjadi seperti Kristus, dan itu dipetik dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Sekali lagi, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saya membacanya kembali, dan biar akhirnya firman Tuhan pada pagi ini terus mendorong kita, menguatkan kita, bahkan meneguhkan lagi iman kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebaik milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam hal mengubah kehidupan kita, tidak ada teladan yang lebih baik untuk diikuti selain Kristus. Menjadi seperti Kristus adalah perjalanan pertumbuhan rohani dan transformasi pribadi seumur hidup. Dengarkan ini, menjadi seperti Kristus adalah perjalanan pertumbuhan rohani dan transformasi pribadi seumur hidup. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, selagi itulah kita memerlukan pertumbuhan rohani dan memiliki transformasi dalam kehidupan kita. Perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, kita akan pelajari beberapa panduan maupun langkah demi langkah untuk membantu kita ke arah menjadi seperti Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, menjadi seperti Kristus bukanlah tugas yang mudah. Itu memerlukan dedikasi, komitmen, dan kemauan untuk bekerja keras. Sekali lagi, menjadi seperti Kristus bukanlah tugas yang mudah. Itu memerlukan dedikasi yang tinggi, komitmen yang tinggi, dan kemauan untuk bekerja keras. Dan ini adalah perjalanan yang mengharuskan kita untuk melihat jauh ke dalam diri kita sendiri, untuk memahami apa kelemahan kita dan merangkum kekuatan kita. Maksud menjadi seperti Kristus adalah tentang menjadi bersih yang terbaik dalam diri kita. Dan bukannya hanya tindakan kita, tetapi juga dalam pikiran, perasaan, dan sikap kita. Langkah pertama untuk menjadi seperti Kristus adalah menerima tentangan. Sekali lagi, langkah pertama untuk menjadi seperti Kristus adalah menerima tentangan. Ini berarti kita sedang bersedia, kita sudah siap sedia, kita mau melakukan. Ini maksudnya kita menerima tentangan. Saya percaya jemaat Tuhan yang saya kasih, secara khususnya jemaat Tuhan SIB Kota Kinabalu, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga ada di rumah, kita sedang memiliki satu ketetapan bahwa kita mau menjadi sama seperti Kristus.
Bukan hanya sekadar nyanyian saja, tetapi ini adalah satu doa kita. Ini adalah satu komitmen kita. Ini adalah satu motivasi bagi kita yang mau menjadi seperti Kristus. Ini berarti kita sedang bersedia untuk membuat perubahan dalam hidup kita. Sehingga perubahan itu akan membantu kita menjadi seperti Kristus. Itu juga berarti kita bersedia untuk mencari bimbingan dan sokongan daripada orang lain yang telah menempuh jalan tersebut. Perjalanan untuk menjadi seperti Kristus adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan usaha. Tetapi pada akhirnya semua itu sangat berharga. Bagi kami secara khususnya bagi generasi yang muda, kami sangat terdorong, kami sangat dikuatkan. Bahkan juga generasi yang lebih awal daripada kami. Bagaimana kalian telah memelihara iman, bagaimana kalian telah menghidupi kekristenan itu daripada awal lagi. Kami terdorong. Demikianlah kami sebagai anak muda yang ada di tempat ini. Bahkan dimanapun kami berada, kami mau mencari pribadi, secara khususnya yang lebih tua daripada kami, menjadi teladan untuk perjuangan di dalam iman. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk menjadi seperti Kristus, pertama-tama kita harus memahami apa artinya memiliki karakter seperti Kristus. Memiliki karakter seperti Kristus adalah satu kombinasi dari segi kebajikan, kebaikan, kasih, kerendahan hati, dan mengampuni. Ini bukan hanya tentang melakukan hal yang benar, tetapi juga tentang memiliki hati yang benar. Karakter seperti Kristus adalah tentang mewujudkan nilai-nilai kasih, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki pengorbanan. Ini adalah tentang menjadi teladan saat menjalani kehidupan dengan iman. Menjadi teladan baik di dalam iman, baik di dalam pengharapan, dan baik di dalam kasih. Ini juga tentang menjalani kehidupan yang berintegriti, jujur, dan benar. Ini juga tentang menjalani kehidupan dalam pelayanan dan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita lihat latar belakang secara khususnya, firman Tuhan yang dibaca sebentar tadi, yaitu dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Nats firman Tuhan pada pagi ini, Rasul Paulus menulis agar jemaat Tuhan yang berada di kota Filipi meneruskan. Paulus menulis ini agar mereka meneruskan. Tidak hanya melakukan pada hari sedemikian saja, pada hari yang mereka tentukan saja. Tidak mereka hanya melakukan pada bulan itu saja, tetapi meneruskan itu sehinggalah mereka dipanggil oleh Tuhan. Paulus menjelaskan, Paulus mengungsikan kepada mereka supaya jemaat Tuhan yang ada di Filipi meneruskan beberapa kewajiban yang perlu mereka lakukan, yaitu supaya mereka, itu jemaat Filipi, sehati sepikir dan rendah hati berdasarkan teladan Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, yang kedua adalah Paulus menjelaskan kepada mereka agar mereka juga meneruskan untuk rajin dan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kekristenan mereka. Menghiasi kehidupan kekristenan mereka dengan cara hidup yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam latar belakang teks pembacaan ini, Paulus sedang mendorong jemaat Tuhan yang berada di Filipi agar kehidupan kekristenan yang mereka hidupi saat ini itu diteruskan, itu diperkembangkan, itu terus diperkokohkan lagi. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat yang seterusnya, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Paulus banyak menekankan dalam nats ini supaya mereka sehati sepikir dan rendah hati dengan mencontohi teladan Kristus, yang merupakan teladan yang agung dalam kerendahan hati maupun juga di dalam kasih. Surat Filipi adalah surat perpisahan Paulus yang jemaat Filipi saat dia sedang dipenjarakan. Ini adalah surat perpisahan Paulus kepada jemaat Tuhan yang berada di Filipi. Karena pada ketika Paulus menulis surat ini, ia berada di dalam penjara. Di saat Paulus berada di dalam penjara, Paulus terdorong dengan iman orang-orang percaya.
Bukan saya yang ada di Korintus, bukan saya yang ada di Efesus, tetapi yang ada di Filipi. Dan di seluruh kehidupan Paulus, ia senantiasa menuliskan surat-surat kiriman yang dimana mendorong jemaat, mendorong umat agar mereka terus tetap meneladani kehidupan Yesus Kristus. Pada zaman itu penjara bukanlah tempat yang layak dihidupi seperti pada hari ini. Biasanya orang yang dipenjara akan meninggal karena penyakit, penyiksaan, dan sebaiknya. Oleh karena itulah Paulus merasa bahwa hidupnya yang akan berakhir tidak lama lagi. Dan dia ingin memberikan beberapa pesan terakhir kepada jemaat yang berada di Filipi. Salah satu pesan kepada gereja di Filipi adalah mengenai kesatuan gereja di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami serta serangan daripada ajaran-ajaran palsu. Inilah yang Paulus tuliskan, agar mereka yang berada di Filipi, di saat mereka mengalami penindasan, di saat mereka mengalami penganiayaan, bahkan juga pengajaran-pengajaran yang palsu sedang menghambat mereka, Paulus menuliskan ini, agar mereka tetap sehati sepikir, dan tetap mencari apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya itu saja, penganiayaan mereka dan penganiayaan Paulus itu disebabkan oleh alasan yang sama, yaitu karena pemberitaan Injil. Dengan demikian kita dapat melihat seharusnya gereja untuk bersatu di dalam tengah penganiayaan maupun juga ajaran palsu. Tanpa adanya kesatuan, jemaat yang dididik dengan banyak pengetahuan Alkitab tidak akan dapat bertahan melawan ajaran-ajaran palsu. Sekali lagi, tanpa adanya kesatuan, jemaat yang dididik dengan banyak pengetahuan Alkitab tidak akan dapat bertahan dan melawan ajaran-ajaran palsu. Saya mengambil petikan seorang teolog, dia berkata di dalam tafsirannya, ketika ada perselisihan pendapat, pasti ada pintu yang terbuka bagi setan untuk menabur ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran jahat. Sementara itu, kesepakatan, kesatuan adalah benteng pertahanan terbaik untuk menangkis ajaran-ajaran tersebut. Inilah yang Paulus dorong. Paulus nasihatkan agar jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi tetap bersatu. Demikian juga firman Tuhan pada pagi ini mendorong kita, jemaat Tuhan, secara khususnya bukan saja SIB Kota Kinabalu, tetapi SIB Sabah keseluruhannya, agar tetap bersatu. Amin. Katakan kiri kanan Anda, mari kita tetap bersatu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya adalah menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kehidupan yang sesungguhnya adalah menjadi seperti Kristus. Mungkin kita tertanya-tanya, bukan saja mungkin, tetapi kita seringkali tertanya-tanya, dapatkah kita menjadi seperti Kristus? Dia kan Tuhan. Kalau saya jadi dia, pasti ada lagi Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan yang saya kasihi, dari segi keilahiannya, tentu sekali kita tidak akan dapat dan tidak akan mungkin menjadi seperti dia. Dari segi ketuhanannya, kita tidak akan dapat menjadi sama seperti dia. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Pertanyaannya, apakah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti dia? Dari segi kemanusiaannya, tentu kita akan dapat menjadi seperti dia. Karena kita tahu, Tuhan Yesus Kristus adalah 100% Tuhan. Dan dia juga adalah 100% manusia. Dan pertanyaan dia, apakah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti dia? Melalui pertanyaan ini kita akan temukan jawabannya melalui nats yang akan kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama, pasti kita menulis ini, dan ini menjadi pedoman bagi kita, bagi jemaat Tuhan yang ada di SIB Kota Kinabalu. Yang pertama, apakah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita
menjadi sama seperti Dia. Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang kelima. Saya membaca Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama. Hendaklah di dalam hidupmu jemaat Tuhan yang saya kasihi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Poin yang pertama, apakah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia? Yang pertama adalah pikiran dan perasaan Kristus. Sebagaimana diterangkan dalam Injil yang diterima secara umum di dalam agama kekristenan, dijelaskan bahwa Kristus menunjukkan beberapa pikiran dan perasaan seperti rasa kasih dan belas kasihan terhadap manusia. Apa yang Yesus lakukan ini, pikiran dan perasaannya itu dapat kita lakukan juga. Karena kita ini adalah manusia, sama seperti Dia. Memiliki tekad yang kuat untuk menyelamatkan umat manusia. Memiliki tekad yang kuat di dalam kehidupan kita untuk mengungsikan kabar baik itu kepada orang lain. Berduka saat mengetahui kesengsaraan orang lain, empati yang dapat terhadap orang-orang yang menderita. Memiliki empati yang dalam terhadap orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, maupun juga yang mengalami menderita dalam kehidupan mereka. Memiliki ketaatan yang mutlak kepada Tuhan dan komitmen untuk menjalani misi yang diberikan Tuhan. Nah, inilah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia. Sudut pandang manusia akan mempengaruhi sikap dan perbuatannya. Sudut pandang manusia akan mempengaruhi sikap dan perbuatannya. Bila kita memiliki sudut pandang yang salah terhadap seseorang atau suatu perkara, maka sikap dan perbuatan kita pun akan salah terhadap seseorang atau suatu perkara. Begitu pula sebaliknya, Tuhan inginkan sudut pandang kita menyerupai seperti Kristus. Bila keseluruhan jemaat Tuhan menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus, kesatuan dalam jemaat akan tercipta. Namun bila sudut pandang antara jemaat, antara orang percaya saling bertentangan dan mementingkan diri sendiri, maka jemaat Tuhan itu akan mengalami perpecahan. Dalam kesatuan tentulah ada perbezaan. Tetapi perbezaan itu sesungguhnya merupakan satu kekayaan dalam kehidupan manusia yang berkomuniti. Dalam kesatuan tentu ada perbezaan, tetapi perbezaan itulah yang sesungguhnya merupakan satu kekayaan dalam kehidupan manusia yang berkomuniti. Semestinya perbezaan dan persoalan itu diselesaikan secara kekeluargaan dengan hati yang murni, sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Salah satu aspek terpenting untuk menjadi seperti Kristus adalah mengembangkan sikap seperti Kristus. Ini berarti kita belajar memandang kehidupan melalui kacamata iman, pengharapan, dan kasih. Itu juga berarti kita mampu melihat situasi sulit dan menemukan kebaikan di dalamnya. Artinya kita mampu melihat keindahan di dunia ini meskipun dunia kelihatan gelap dan suram. Pasti ada satu titik kebaikan yang perlu kita lihat. Kita tidak melihat satu titik kejahatan itu, tetapi kita melihat satu titik kebaikan di dalam kehidupan maupun juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Memiliki sikap seperti Kristus juga berarti mampu mengampuni diri sendiri dan orang lain. Itu berarti kita mampu menerima dan mengasihi diri kita dan mampu melihat yang terbaik dari diri orang lain, bahkan ketika mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Paulus telah menekankan jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi agar mereka tetap memiliki perasaan dan pikiran sama seperti Kristus.
Karena melalui pikiran dan perasaan yaitu sama seperti Kristus, maka jemaat itu akan tetap bertumbuh di dalam imannya. Jemaat itu akan tetap bertumbuh di dalam komitmennya untuk melayani Tuhan. Kepribadian itu akan terdorong. Pribadi-pribadi itu akan terus dikuatkan, bahkan diperteguhkan lagi. Apapun cabaran yang mereka hadapi, di saat kita memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Kristus, kita akan mendekati, bahkan mendorong mereka di dalam iman, agar mereka dapat melewati hari demi hari, cabaran demi cabaran itu dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Itulah poin yang pertama, apakah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia, yaitu memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Yang kedua, apakah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia? Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Poin yang kedua, aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia adalah memiliki kerendahan hati. Alkitab tertulis bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan tentang dirinya sendiri. Ia juga tidak bersikap tinggi hati dan tidak memprioritaskan kepentingannya, dan ia lebih memprioritaskan kepentingan orang lain. Ia menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai hamba, agar apa yang ada padanya dapat mempermuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Salah satu aspek terpenting untuk menjadi seperti Kristus adalah belajar untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, sama seperti Kristus. Yaitu belajar untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, sama seperti Kristus. Ini berarti kita sedang belajar mengesampingkan diri kita dan berfokus pada yang benar-benar penting. Belajar untuk puas dengan siapa diri kita dan menjadi rendah hati dalam kehidupan kita sehari-harian. Maupun itu di saat kita mengalami kesuksesan, maupun itu di saat kita mengalami kegagalan. Yang paling penting adalah kita tetap merendahkan hati kita di bawah pimpinan Tuhan. Bertumbuh dalam kerendahan hati seperti Kristus juga berarti kita belajar menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu berarti juga kita sedang belajar untuk menerima kehendak-Nya dalam hidup kita dan mengikutinya. Kita belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan senantiasa berpuas hati dengan keadaan kita. Demikianlah kita sedang belajar untuk menundukkan kehidupan kita, tetap memiliki kerendahan hati di bawah pimpinan dan kehendak Tuhan. Menjadi seperti Kristus adalah belajar untuk mengampuni seperti Kristus. Ini berarti belajar memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Meskipun itu sulit, tetapi kita mau menjadi sama seperti Kristus, maka kita terbuka, kita bersiap sedia untuk mengampuni, sama seperti Kristus juga mengampuni. Itu berarti kita sedang belajar melepaskan amarah, kita sedang belajar melepaskan dendam, dan kita sedang belajar melepaskan kepahitan. Kita belajar menerima bahwa kita semua manusia yang di dalam dunia ini tidak sempurna. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mengampuni seperti Kristus juga berarti kita sedang belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Itu berarti juga kita sedang belajar untuk menghulurkan belas kasihan sama seperti Kristus. Pada saat kita mengampuni orang lain, saat itulah kita belajar untuk mengasihi orang lain dengan tanpa syarat, dan kita belajar untuk berbelas kasihan sama seperti Kristus. Inilah poin yang kedua, yaitu memiliki kerendahan hati sama seperti Kristus. Kita belajar untuk terbuka, kita belajar untuk menerima orang lain, kita belajar untuk menerima diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting adalah
kita belajar untuk mengampuni orang lain. Sama seperti Kristus juga mengampuni. Poin yang ketiga dan yang terakhir, apakah aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia? Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang ke-8, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Poin yang ketiga, aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia, yaitu ketaatan. Alkitab mencatat dua aspek yang selalu berkaitan dengan ketaatan. Yang pertama adalah melakukan hal yang seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ia melakukannya. Dengan penuh hati yang terbuka, dengan penuh hati yang sukacita, ia melakukan firman Tuhan. Inilah arti poin yang pertama tentang hal ketaatan, yaitu ia memiliki satu respon dengan segenap hatinya yang mau melakukan firman Tuhan. Kita dapat lihat itu dalam Kejadian pasal ke-12 ayat 4, yaitu ketaatan Abraham. Ketaatan Abraham bukan karena ketakutan. Oleh karena dia ketakutan, maka dia terpaksa buat. Bukan. Tetapi ia melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Inilah sikap hati, kehidupan Abraham yang dapat kita pelajari. Bukannya karena dia takut, baru dia lakukan. Tidak. Tetapi oleh karena iman dia percaya kepada Allah, ia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Demikian juga lah bagi kita jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bukannya karena kita takut, tidak. Tetapi kita memiliki sikap yang sama seperti Kristus, yaitu taat, mau melakukan firman Tuhan. Ia bukan melakukan seperti apa yang dikehendakinya atau apa yang orang lain kehendaki, tetapi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah melalui kebenaran Alkitab. Itu yang pertama. Ia taat karena itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, melakukan sampai batas akhir, bukan separuh jalan. Alkitab tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus taat sampai mati. Dan melalui kehidupan Rasul Paulus juga kita dapat lihat, dia telah mengakhiri pertandingan iman yang baik dan telah mencapai garis akhir. Paulus taat sampai akhir. Kita dapat lihat itu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kalau kita membaca kata taat, baik dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan, selalu pembacanya tetap sama, taat. Kalau kita membacanya dari depan, bunyinya tetap sama, taat. Demikian juga dari belakang, bunyinya tetap sama, yaitu taat. Hal ini menunjukkan bahwa di awal sampai pada akhirnya yang diminta dan diperjuangkanlah harus berlandaskan ketaatan, seperti yang difirmankan Tuhan. Menjadi seperti Kristus adalah mempraktikkan kebiasaan seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus, kita mau menjadi seperti Kristus, kita mempraktikkan kebiasaan seperti Kristus. Ini berarti apa yang Kristus suka, apa yang Dia suka, itu yang kita lakukan. Ini berarti mengembangkan rutinitas kita sehari-hari, baik di dalam doa, baik di dalam penelaan kitab suci, bersaksi, dan melayani. Ini apa yang Kristus sukai. Demikian juga kita jemaat Tuhan yang saya kasihi. Di saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah Roh Kudus tinggal di dalam kita,
Dan Roh Tuhan inilah yang mendorong kita, menguatkan kita, memimpin kita, bahkan juga menegur, mengoreksi hati kita. Sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, pasti hati nurani kita akan terasa. Demikian jugalah di saat selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita boleh tetap taat kepada Tuhan karena kita mendapat kekuatan daripada Roh Tuhan untuk sampai ke garis akhir. Roh yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus adalah roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam kita, yang memimpin kita untuk terus tetap berjuang sampai ke garis akhir. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, memiliki kebiasaan seperti Kristus juga berarti kita sedang berjuang untuk menjadi bersih yang terbaik di dalam diri kita. Itu berarti kita sedang bekerja untuk menjadi yang sebaiknya di dalam kehidupan kita. Maksudnya di sini adalah kita mendisiplinkan diri kita, baik dari setiap apa yang difirmankan Tuhan. Kita lebih bermurah hati dan lebih rendah hati. Kita mengambil langkah-langkah untuk menjadi lebih pemaaf, lebih berbelas kasihan, dan lebih mengasihi. Inilah kebiasaan yang sama seperti Kristus, yaitu ia lebih bermurah hati, lebih rendah hati, mengambil langkah-langkah untuk menjadi lebih pemaaf, dan lebih berbelas kasihan, dan lebih mengasihi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk menghayati makna taat, kita akan pelajari akronim mengenai kata taat sebagai berikut. T yang pertama adalah Tuhan berfirman. E yang kedua adalah aku mendengar. E yang kedua adalah aku melakukan apa yang boleh aku lakukan. Dan T yang terakhir adalah Tuhan melakukan apa yang saya tidak boleh lakukan. Biarlah kiranya ketaatan yang tinggal di dalam kita ini, kita melakukan apa yang boleh kita lakukan. Kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan, janganlah kita lakukan. Karena Tuhanlah yang melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Beberapa tambahan mengenai aspek manusiawi Kristus yang dapat membuatkan kita menjadi sama seperti Dia. Tambahan yang pertama adalah rasa kasih dan berbelas kasihan. Kristus digambarkan sebagai pribadi yang penuh kasih dan belas kasihan terhadap manusia. Dan kita dapat mengikuti contoh ini untuk menjadi lebih baik dalam menunjukkan rasa kasih dan belas kasihan kita kepada orang lain. Yang kedua adalah empati. Kristus digambarkan sebagai pribadi yang empati terhadap orang-orang yang menderita. Dan kita dapat belajar dari hal ini untuk menjadi lebih peka terhadap kesengsaraan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka. Dan yang ketiga adalah kepedulian. Kristus ditunjukkan sebagai pribadi yang peduli terhadap orang-orang yang mengalami masa-masa yang sukar. Kita juga dapat belajar untuk lebih peduli terhadap orang lain yang sama seperti yang mereka alami, masa-masa sukar. Dan melalui kepedulian kita kepada mereka, kita membantu mereka. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan. Kristus adalah teladan yang baik sebagai pribadi yang berpikir dengan baik terlebih dahulu sebelum berkata-kata atau bertindak. Kita juga dapat belajar untuk lebih berpikir dengan baik sebelum berkata-kata dan bertindak. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, inilah teladan yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Secara khususnya jemaat Tuhan SAB Kota Kinabalu. Menjadi sama seperti Kristus, kita haruslah memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Kristus, memiliki kerendahan hati, dan tetap taat sampai ke garis akhir. Saya akan akhiri perkongsian firman Tuhan pada pagi ini dengan sebuah cerita. Pada satu hari, ada seorang tua yang bijaksana. Seorang tua yang bijaksana dengan seorang pemuda yang terkenal dengan gaya hidupnya yang tidak bertanggung jawab.
Dengarkan ini, ada dua pribadi. Yang pertama orang tua yang bijaksana. Yang kedua adalah anak muda yang terkenal dengan gaya hidupnya yang tidak bertanggung jawab. Saat mereka berjalan melewati hutan tersebut, orang tua itu menghentikan langkahnya. Oleh karena orang tua ini bijak, cara dia menasihatkan anak muda ini adalah dia bawa anak muda ini berjalan di tengah-tengah hutan yang tebal. Lalu orang tua itu menghentikan langkahnya, lalu menunjuk sebuah pohon. Orang tua itu menunjuk sebuah pohon yang masih kecil. Lalu ia katakan kepada pemuda itu, cabutlah pohon itu. Segera pemuda itu membungkukkan dirinya dan ia mencabut pohon yang kecil itu hanya dengan jari saja. Dengan mudah dapat mencabut pohon itu sampai ke akar-akar. Setelah berjalan lebih jauh lagi, orang tua itu berhenti di depan sebuah pohon yang agak besar. Coba cabut pohon ini, katanya kepada pemuda itu. Sekali lagi pemuda tersebut menuruti perintah orang tua itu. Namun kali ini, orang muda ini dia menggunakan kedua tangannya dan dengan sekuat tenaga mencabut pohon tersebut sampai ke akar-akarnya. Pohon yang pertama tadi dia dapat cabut dengan menggunakan jari saja. Pohon yang kedua dia mencabut dengan kedua belah tangannya. Dia mencabutnya dengan segenap hati dan dengan segenap tenaga. Akhirnya mereka berhenti di pohon yang sangat besar. Sangat besar. Sekarang kata orang tua itu, cabutlah pohon itu. Perintah orang tua itu dipandang pemuda tersebut. Ia melihat pohon itu sangat besar. Lalu respon pemuda tersebut, wah, itu tidak mungkin. Saya tidak dapat mencabut pohon sebesar ini yang sudah memiliki akar yang besar dan kuat. Karena ini memerlukan masa yang lama maupun usaha yang kuat. Lalu orang tua ini mengatakan, ia menjawab kepada anak muda itu, benar kata kamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di setiap kebiasaan, maupun itu kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk, sama seperti pohon yang masih kecil, dapat dicabut dengan sangat mudah. Kebiasaan yang akarnya mula mendalam seperti pohon yang sudah agak besar, untuk mencabutnya diperlukan usaha dan tenaga yang kuat. Manakala kebiasaan yang sudah lama telah berakar sangat mendalam, sehingga orang itu sendiri tidak dapat mencabutnya dan memerlukan masa yang lama dan usaha yang lebih lagi untuk mencabutnya. Pelajaran yang dapat kita pelajari dalam cerita ini ialah, jagalah dirimu agar kebiasaan yang sedang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bukanlah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Berdoalah pada Tuhan dan mintalah padanya agar kita mendapat kekuatan untuk mengubah sedikit demi sedikit perilaku kita, gaya hidup kita yang buruk itu menjadi lebih baik. Dengan sikap ingin berubah, kita pasti dapat membuang akar yang tidak baik dan memelihara akar yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat mempermuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, menjadi seperti Kristus adalah perjalanan pertumbuhan rohani dan transformasi pribadi seumur hidup. Itu memerlukan dedikasi, komitmen, dan kemauan untuk bekerja keras. Ini adalah perjalanan yang harus kita melihat jauh ke depan untuk memahami apa kelemahan kita, untuk mengubah kelemahan kita, agar kita dapat melihat apa kekuatan kita, dan kita dapat melakukannya itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, menjadi seperti Kristus adalah proses yang berlanjutan, yang memerlukan waktu dan tenaga, tetapi pada akhirnya itu sangat berharga, baik di mata orang lain
maupun juga baik di mata Tuhan. Jemaat Tuhan yang sekasihi, mulailah hari ini dan ambillah langkah demi langkah untuk mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, agar kita dapat menjadi seperti Kristus.